Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan panjang umur, bahagia bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang seputar pernah terpapar COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini telah melanda Indonesia kurang lebih hampir 2 tahun ya, 2 tahun ini terjadi di negeri kita. Nah, akibat dari pandemi ini banyak dampak buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk menimpa sektor ekonomi dan industri. Banyak usaha-usaha ekonomi masyarakat yang gulung tikar, sehingga banyak masyarakat yang harus kehilangan penghasilan. Kemudian banyak sektor industri juga sama, ada yang gulung tikar, ada yang orderannya turun, sehingga berakibat banyak para pekerja, banyak buruh yang ter-PHK, kemudian ada yang kerja namun kemudian upahnya dipotong, bahkan ada yang tidak digaji. Nah, ini salah satu dampak buruk akibat wabah COVID-19. Nah, kemudian selain dampak buruk terhadap ekonomi maupun industri, ini kita bisa lihat juga dampak buruk yang dialami oleh masyarakat, di mana akibat pandemi ini kita bisa lihat dan kita bisa saksikan sendiri dari hari ke hari masyarakat yang terpapar COVID-19 ini makin meningkat. Ya, makin meningkat, kemudian yang berakibat banyak fasilitas kesehatan yang kewalahan untuk menangani masyarakat yang terpapar, sehingga mengakibatkan banyak pelayanan kesehatan yang nggak maksimal untuk menangani masyarakat yang terpapar COVID-19 ini. Bahkan akibat COVID-19 ini pun ada hal yang lebih buruk lagi, yaitu kita bisa lihat di berita-berita ya kan, mulai berjatuhan korban meninggal dunia akibat COVID-19 ini. Nah, itulah beberapa dampak buruk akibat COVID-19. Nah, kembali lagi terkait tentang pengalaman saya yang pernah terpapar COVID-19. Itu saya 2 kali terpapar COVID-19 ini. Pertama kali terpapar itu di bulan Januari 2021. Nah, kemudian terpapar yang kedua itu di bulan Mei kemarin di 2021 juga. 2 kali terpapar. Nah, di waktu pertama kali terpapar COVID-19 itu di bulan Januari itu saya sebenarnya udah merasakan nggak enak badan tuh kurang lebih 1 bulan lah, 1 bulan penuh. Saya pikir itu meriang-meriang biasa gitu kan, nggak enak badan lah pokoknya, meriang-meriang biasa. Tapi saya mencoba udah berobat, jalan tuh 2 kali tapi nggak ada perubahan. Tapi kok semakin semakin nggak nyaman lah ke badan rasanya nggak karu-karuan. Nah, kemudian setelah 1 bulan itu tiba-tiba saya merasakan penciuman saya hilang waktu itu. Wah, saya baru bertanya-tanya, jangan-jangan ini bener nih COVID gitu kan, setelah penciuman saya hilang itu. Padahal selama ini saya nggak pernah percaya bahwa COVID itu ada. Nah, COVID itu ada, tapi ketika saya coba browsing tentang COVID, salah satunya penciuman hilang, rasa hilang gitu. Waktu itu saya hanya penciuman saja yang hilang. Nah, kemudian saya setelah penciuman hilang dan saya bertanya-tanya apakah ini COVID, itu saking penasarannya saya melakukan tes antigen. Nah, tes antigen
ternyata setelah tes antigen hasilnya positif, ya kan, hasil positif COVID gitu kan. Dan itu pun saya masih belum mempercayai gitu. Nah, 1 hari kemudian saya coba melakukan tes swab PCR. Nah, setelah tes swab PCR 3 hari kemudian hasilnya keluar dan positif, dinyatakan positif. Nah, itu baru saya percaya, wah ini ternyata benar COVID itu ada kan gitu kan. Meskipun COVID ini disengaja atau tidak ya itu nggak tahu lah. Tapi yang jelas ternyata COVID itu ada. Nah, waktu pertama kali saya dinyatakan terpapar COVID-19, itu yang saya lakukan adalah saya memutuskan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah, kemudian melakukan perawatan di rumah. Dan kenapa saya nggak kepikiran untuk minta dirawat di rumah sakit atau melakukan perawatan di rumah sakit? Pertimbangan saya adalah yaitu tentang ketenangan sebenarnya. Ketenangan, kenapa? Ketika kita melakukan isolasi atau dirawat di rumah sakit dengan COVID-19 ini, seperti yang kita ketahui bahwa harus isolasi mandiri gitu kan, atau dirawat, nggak boleh dijenguk dan sebagainya, itu tentunya akan mempengaruhi pikiran kita, karena ketika pikiran kita tuh nggak tenang, pokoknya panik gitu kan, itu akan mempengaruhi daya tahan tubuh kita, jadi imun kita yang diserang. Jadi di saat kita dinyatakan terpapar, hal utama dan hal penting yang mesti kita lakukan adalah usahakan pikiran kita tetap tenang dan jangan panik. Kalau kita nggak mempunyai riwayat penyakit berat atau tidak ada hal yang membuat urgent tentang diri kita, saran saya adalah lakukan perawatan di rumah dan isolasi sendiri aja di rumah. Kuncinya itu sih sebenarnya, pikiran tenang dan tidak panik. Karena kalau kita udah panik atau tidak tenang itu akan membuat daya tahan tubuh kita makin turun. Nah, selain tentunya pikiran tenang, tidak panik, kita pun harus mengkonsumsi beberapa obat maupun vitamin dan hal makan-makan yang lain. Nah, salah satu yang saya konsumsi ketika saya terpapar itu adalah saya meminum antivirus. Nah, seperti contohnya seperti ini yang saya konsumsi. Ini bukan promosi ya. Ini yang saya konsumsi. Kemudian saya juga mengkonsumsi vitamin C. Bisa misalnya seperti Enervon C atau Redoxon, itu bagus juga itu. Nah, selain itu juga saya juga mengkonsumsi madu pahit, saya konsumsi. Kemudian selain tadi antivirus, kemudian vitamin C, terus madu pahit, makan juga sayur-sayuran, kemudian buah-buahan, terus minum air hangat, lakukan berjemur di pagi hari itu minimal 15 menit atau 20 menit lah di pagi hari. Dan selain minum air hangat tadi juga saya juga mengkonsumsi teh. Teh ini yang contoh seperti ini, teh ini saya campur dengan jeruk nipis. Kadang saya campur juga jeruk nipis terus jahe sama serai, hangat ke tubuh, itu hangat dan seger ke tubuh juga seger. Nah, seperti ini kan ini sering saya minum sekarang, enak, ke badan juga enak. Nah, itu yang saya konsumsi. Jadi di saat kita dinyatakan memang terpapar gitu kan, hal dan langkah pertama yang harus kita lakukan adalah jaga ketenangan pikiran kita, usahakan jangan panik, dan kita harus meyakini bahwa namanya penyakit pasti akan sembuh, itu aja, itu vital tuh. Dan jangan lupa juga makan kenyang, pokoknya harus kenyang aja. Memang di saat kita kurang sehat gitu ya,
nafsu makan kita turun. Dan itu jangan diikuti, jadi malas makan itu jangan. Justru harus kita kencengin makannya, makan kenyang tuh, paksa gimana caranya harus makan. Itu kuncinya agar kita cepat pulih, cepat sembuh. Karena ketika pikiran kita tidak tenang, panik, mengkonsumsi obat apapun itu ya nggak akan berdampak. Kuncinya adalah ketenangan dan pikiran kita tidak panik. Tentunya jangan lupa berdoa, ya kan? Jangan lupa berdoa. Nah, itu pengalaman saya terpapar COVID-19 itu 2 kali, dan alhamdulillah sampai saat ini udah kembali pulih dan sehat kembali seperti sedia kala, ya kan? Mudah-mudahan akan selalu sehat untuk kita semuanya. Yaitu pengalaman yang bisa saya bagi untuk teman-teman semua. Usahakan jangan panik, tetap tenang, dan saran saya kalau tidak genting-genting amat, mendingan dirawat di rumah atau isolasi di rumah daripada di rumah sakit. Karena seperti yang kita ketahui, saat ini di rumah sakit itu membludak, pasien itu membludak, kemudian banyak penyakit yang ditangani di rumah sakit. Dan tentunya kita ketahui bahwa namanya pasien bludak itu rumah sakit juga nggak akan maksimal untuk menangani pasien, karena saking banyaknya pasien, ya kan. Pasti nggak akan maksimal, ya. Yang tadinya kita mungkin hanya ringan, ketika masuk rumah sakit malah jadi berat. Jadi itu yang bisa saya bagi pengalaman saya terkait pernah terpapar COVID-19. Kuncinya adalah satu, pikiran tenang, jangan panik, minum obat, ya kan. Dan sedia juga, tadi saya lupa, obat menurun panas. Kadang-kadang bisa panas, dan obat batuk juga, kadang-kadang juga batuk, ya kan. Itu yang bisa saya bagi pengalaman kepada teman-teman semua, yaitu tadi tetap usahakan tenang, jangan panik, konsumsi obat-obat vitamin tadi, antivirus, kemudian madu hitam, madu pahit lah, buah-buahan, sayuran, makan kenyang, teh hangat atau air hangat, berjemur, insya Allah sembuh. Kita yakinin aja, namanya penyakit pasti ada obatnya dan sembuh. Apapun obatnya, kalau kita yakin sembuh ya sembuh, ya kan? Dan kita juga doakan sama-sama untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang diuji sakit apapun itu, termasuk COVID-19 ini. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan dan sehat kembali. Mudah-mudahan pandemi ini juga segera berakhir, sehingga kehidupan bisa kembali normal lagi, usaha-usaha ekonomi bisa berjalan kembali, masyarakat bisa menata ekonominya, dan perusahaan-perusahaan yang industri-industri bisa kembali beroperasi dengan normal, sehingga tidak ada lagi pemutusan beban kerja. Kita doakan sekali lagi, mudah-mudahan semua segera berakhir pandemi ini, semua bisa kembali normal, dan negara kita selalu dijaga kedamaian, ketenangan, ketentraman. Dan yang tak kalah penting adalah patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, ya kan, terus cuci tangan pakai sabun, dan hindari kerumunan. Sementara ini kita menahan diri dulu sejenak sampai kondisi kembali normal seperti dulu, ya. Pokoknya kita nahan diri dulu lah, patuhi protokol kesehatan. Ya, itu sekali lagi yang bisa saya sampaikan terkait pengalaman terpapar COVID-19. Kuncinya tetap tenang, jangan panik, makan kenyang, pikiran positif, insya Allah cepat sembuh dan pulih. Sehatlah seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.